Halo semuanya. Halo. Halo, halo. Kenalan. Aku Lutesha. Aku berperan sebagai Kristi di film Sebelum Iblis Menjemput yang ayat 2. Hari ini aku bakal live di Instagramnya Cinema 21 dan aku ntar akan invite Chelsea Islan di sini. Hai Chelsea. Halo. Halo, hai, Hai. Halo, apa how are kabar? you? Kamu sehat-sehat? Baik, sehat. Baik. Oke. Hari ini aku sama Chelsea mau ngobrolin tentang Hari Film Nasional, tentang Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 dan tips-tips untuk social distancing. Ada nih. Yang pasti kita mau ucapin selamat Hari Film Nasional buat semuanya. Hari ini seneng banget bisa merayakan Hari Film Nasional walaupun lewat live aja. Biasanya kan kita kumpul-kumpul, ketemuan. Nah, tapi sekarang Iya, kita harus di rumah aja. di rumah aja, social distancing. Social distancing perlu banget dan penting banget buat kita semua. Yang penting jaga kesehatan ya semuanya ya. Mm. Chelsea, ada harapan untuk perfilman Indonesia nggak? Ada yang nanya tuh. Ada yang nanya. Pastinya ada banyak banget harapan aku untuk perfilman Indonesia. Semoga semakin jaya, semakin Tuh. sukses, semakin dicintai oleh orang-orang di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Dan Mhm. yang pasti kita sebagai warga negara Indonesia kita harus dukung film Indonesia. Jadi ke bioskop nonton filmnya Cara sebanyak-banyak legal, mungkin. ya. Walaupun memang sekarang 21 lagi tutup ya, belum bisa ke bioskop nih kita. Tapi nanti kalau misalnya 21 udah buka lagi, jangan lupa ke bioskop nonton film Indonesia. Betul. Semoga, kalau dari aku, semoga perfilman Indonesia itu semakin maju, standarnya semakin mendekati standar internasional, dan Amin. semoga produksi-produksi film di sini semakin proper ya, mulai dari apa? Misalnya jam kerja, kontrak, atau enggak film equipment insurance kan di Indonesia belum ada. Terus semoga rumah-rumah produksi di Indonesia itu nge-treat cast and crew-nya itu sebagai human asset. Kan bisa dilihat banget dari kejadian coronavirus ini, banyak banget masih orang-orang yang masih nakal, masih suka diem-diem syuting gitu. Dan ini Iya, kelihatan banget mereka itu cuma ngejar target, dan mereka itu nggak nge-treat cast dan krunya itu sebagai apa ya, jadi kayak kita tuh di-treat kayak barang aja gitu, cuma buat ngejar target gitu. Semoga di masa depan lebih diperbaiki lagi lah gitu. Soalnya menurut aku nih coronavirus hal yang sangat serius, yang termasuknya force major sih. Ini semua syuting nih harus diundur kayak sampai berapa bulan kemudian, dan kita nggak tahu kan kapan selesainya ini, nggak tahu iya. kapan, mungkin depan atau berapa bulan lagi, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya cepat membaik, jadi kita semua bisa Amin. kerja lagi, bisa berkarya lagi untuk perfilman Indonesia. Amin. Semoga cepat-cepat syuting lagi. Amin. Amin. Terus membahas seputar film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Kita mau ngebahas apa? Di sini siapa aja nih yang udah nonton nih, kira-kira? Ada yang nanya, kenapa pas film SIM ayat 2 tangan Lutesha ngancungin jari tengah? Itu silahkan ditanya sama sutradaranya sendiri, yaitu Pak Timo Cahyanto. Soalnya jujur itu nggak ada di dalam skrip, dan aku tuh dikasih, oh ntar lo ancungin jari tengah ya, itu pas on set. Bener-bener aku lagi di lemari itu, terus kayak apa sih, tinggal di briefing sama Mas Timo, terus kayak ntar lo selesai dialog ini lo ancungin jari tengah ya. Terus kayak aku juga kayak, beneran nih, beneran, iya beneran gitu. Terus kayak ya udah, oke. Jadi itu merupakan improvisasi oleh Mas Timo. Dan Yay, itu seperti itu adegannya seru banget penjelasannya. pas kita lagi syuting. Itu Nih udah ya, capek banget, udah malam, adegannya intens banget, betul. teriak-teriak, terus harus mukul-mukul, uh, harus mukul-mukul kepalanya Kristi, dan juga uh, tiba-tiba kan aku juga sebenarnya kan nggak kebayang tuh adegannya mau seperti apa. Aku juga kaget sebenarnya, hah, kok tiba-tiba jadi ngacungi ini apa jari tengah Jari gitu kan. tengah.
Terus ya udah, tapi emang itu sesuai arahan sutradara dan itu seru banget sih adegannya, seru. Emang Out of emang the box. betul, out of the box, emang harus gila ya, harus improvisasi, harus gila. Harus gila. Nurut aja sama Stimo. Apalagi ya. Nah, sebenarnya aku mau ada info nih buat teman-teman semua. Mm. Sebenarnya film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ini masih tayang di beberapa bioskop. Waktu itu Mm-mm. ditutup secara paksa ya, karena lagi Ya. ada wabah virus corona. Jadi sebenarnya masih tayang. Dan teman-teman di luar kota masih banyak yang nonton juga, tapi ya mohon maaf kita harus pamit secara paksa gitu. Ya. Dan Pokoknya mau masih, terima kasih buat semua yang udah nonton filmnya. ya, terima kasih sudah menonton. Apalagi ya. Nih ada yang nanya, bakal ada kelanjutan SIM ayat 3 nggak? Silahkan. Gimana ya? Gimana ya? Aminin. Kalau ada waktu, ada kesempatan mah kenapa enggak ya? Iya. Adegan favorit Chelsea dan Lutetia di SIM ayat 2. Chelsea apa adegan favorit? Adegan favorit sama api-api? Enggak. Aku apa Iya ya? sih, bener. Adegan yang api-api itu favorit Bener, banget, karena aku tuh sebenarnya nggak tahu bahwa adegan api itu bakal ada api asli gitu loh. Jadi aku tuh selalu mikirnya ini pasti CGI, pasti diedit, nanti di post production. Ternyata pas aku lihat, wah kok ada api asli banyak banget. Maksudnya bener-bener ditaruh di berbagai sudut di ruangan itu gitu kan. Terus habis itu ya itu aku adegannya bersama Karina Salim waktu itu kan di situ. Terus ya. kita bener clueless banget, wah ini bakal jadi apa ya, bakal jadi gimana nih gitu. Ya pas ngejar ya lumayan, itu ruangannya kecil, panas banget, terus apinya, wah apinya besar banget sih. Api beneran ya. Kalau Api aku bener. kayaknya adegan kesurupan kali ya. Iya. Kesurupan Ayub itu nggak tuh, banyak banget orang yang nanya itu lu Tesya pakai stuntman nggak sih, pakai body double nggak sih? Jujur yang pas kesurupan itu aku sendiri, dan pas lagi reading atau workshop itu nggak ada latihannya seingat aku, jadi Iya. kayak on the spot aja kesurupan geter-geter, oke ya udah gitu. Terus kata Mas Timo pun aku itu 75% nggak pakai stunt double, yang lainnya pakai stunt double. Jadi silahkan di kira-kira aja yang mana yang pakai, mana yang enggak. Seperti itu. Kejadian mistis ada nggak? Kejadian mistis itu pertanyaan favorit semua orang, pasti nanyanya Betul, ada betul. kejadian mistis nggak sih gitu. Tapi ya puji Tuhan ya baik-baik aja sih ya. Selama kita syuting nggak ada kejadian mistis, nggak ada yang aneh-aneh juga. Soalnya kita Betul. selalu berdoa dulu sebelum kita mulai setiap adegan gitu. Dan kita sama kru juga udah deket banget. Ya. Kita pokoknya bener-bener one for all for one banget sih. Kekeluargaan banget menurut aku. Bener. Terus ini ada yang nanya, buat Kak Chelsea sama Kak Ute, apa suka duka saat menjalani syuting film? Haha, suka duka. Banyak banget. Soalnya nih aku seneng banget ini syuting, soalnya karakternya itu rame. Ada sekitar 9 orang nggak sih? Dan aku paling Iya, suka kalau syuting tuh rame-rame. aku juga sih, Jadi, aku seneng banget. uh, Aku seneng banget karena kita tuh bener-bener, walaupun syutingnya adegannya intens, terus mengerikan, terus mencekam, tapi kalau kita break tuh kita bener-bener uh, jadi diri kita sendiri lagi, kita main game, kita makan bareng. Suka bener-bener. dukanya pasti ya capek banget karena kadang tuh kita seharian penuh nggak ada break, kita bener-bener kadang-kadang 24 jam juga pernah sih, syuting yang bener-bener Ya, pagi ketemu pagi tuh pernah banget. Cuman ya aku senangnya karena kembali lagi ke timnya gitu, timnya nih di sini profesional banget, terus lawan main yang lain juga udah kayak brother and sister banget deh pokoknya di sini. bener-bener. Dan aku yang paling suka itu di sini tuh para krunya itu sangat apa ya, profesional dan ini sih apresiatif. Setiap kali kita berhasil ngelakuin Tepuk tangan. apa namanya, adegan yang susah, yang emang apa namanya, dan kita 100% ngelakuinnya, mereka pasti bakal tepuk tangan. Kamu ngerasain nggak? Iya benar benar benar.
adegan-adegan yang sulit banget, terus yang kita kayak udah berasa mau give up, udah mau menyerah, tapi karena krunya semua tepuk tangan, terus you can do it, pasti bisa, semua benar-benar saling menyemangati gitu loh. Jadi positif banget sih, lingkungannya positif banget. Jadi kayak nggak ada sama sekali drama-dramaan gitu, nggak ada, bener-bener syuting sehat. Dan aku tidur aku bener-bener cukup sih, jadi kayak enak banget ya. Iya. Terus apa lagi nih? Kangen syuting nggak? Kangen sih, jujurnya kangen banget. Nah, karena kita lagi social distancing, ada tips nggak asik di rumah ngapain aja? Kamu selama ini ngapain aja, Charles? Nah, tips asik di rumah aja, aku beberapa hari ini sebenarnya kan nonton Netflix, biasanya nonton film, atau enggak aku ini ikut short course. Jadi sekarang tuh ada online course, kita tuh bisa ikut misalnya online course buat 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Nah itu tuh topiknya banyak banget gitu, ada tentang psikologi, tentang filosofi. Maksudnya menurut aku inilah waktunya dimana kita benar-benar bisa belajar gitu, apa aja yang kita sebenarnya selama ini mungkin belum kesampaian, belum bisa karena kesibukan kita sehari-hari kan, jadi kita benar-benar nggak pernah ada waktu buat hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa lakukan. Nah di sini enjoy while you can gitu. Menurut aku quarantine ini kita harus bisa enjoy gitu. Kita bisa meditasi, kita bisa baca buku, dan kita bisa kumpul sama keluarga. Itu sih yang paling penting. Benar-benar. Sama menurut aku nih kesempatan yang tepat untuk ini sih, mewujudkan resolusi tahun baru. Kadang-kadang kita kan suka kan ngomong resolusi tahun baru, pengen baca buku yang banyak, pengen olahraga setiap hari, tapi kadang-kadang karena kesibukan ya itu ketunda gitu kan. Ini menurut aku waktu yang tepat, kalian bisa beres-beres kamar atau enggak selesain project kayak misalnya nulis buku, kalau ada nulis buku, atau enggak selesain proyek-proyek lain, baca buku, exercise, jangan kebanyakan main HP. Itu kadang-kadang kalau kalian kebanyakan main HP dan membaca berita yang buruk-buruk tuh akan ngaruh ke kesehatan mental sih. Jadi kayak kesel aja gitu. Jadi sebenarnya butuh juga baca berita, tapi jangan lupa untuk baca berita yang positif-positif juga. Terus jangan lupa untuk mencoba resep baru, jangan jangan makan junk food, cari makanan yang sehat-sehat. Terus jangan lupa untuk ngasih tips ke ojek online, itu sangat penting. Soalnya karena self distancing, para ojek online ini kayak kehilangan pekerjaannya kan. Jadi kayak kita ngasih tips yang berlebih bagi yang memiliki uang yang lebih gitu. Gitu. Ya, terus nih saat kan? Kita bisa berdonasi buat teman-teman kita di luar sana, membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi let's do something positive, give back to the society juga. Benar, sama jangan panic buying, jangan beli masker ataupun sanitizer yang berlebihan, karena sejujurnya yang lebih membutuhkan masker, hand sanitizer, dan baju pelindung itu sebenarnya untuk pekerja frontliner, si dokter dan perawat itu gitu. Jadi tolong jangan panic buying, jadi beli secukupnya aja. Gitu. Betul, setuju banget. Terima kasih ya untuk semuanya yang udah join pada sore hari ini. Senang banget akhirnya kita bisa berdiskusi walaupun tidak begitu lama, tapi yang penting kita bisa sharing, ada sharing sessionnya. Yang pasti untuk perfilman Indonesia, aku selalu mendoakan agar tetap maju, tetap jaya, tetap menjadi kebanggaan Indonesia. Di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Dan June nanti kita akan live lagi. Dah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.